Alhamdulillah kita semuanya dalam keadaan sehat ya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Hari ini kita sedang ya beberapa waktu belakangan ini kita sedang prihatin dengan pandemi COVID dan kita sebagai apoteker Indonesia perlu untuk memahami tentang COVID untuk bisa memberikan pelayanan sebaik-baiknya ya sesuai dengan bidang kita. Baik, pada webinar ini saya mendapatkan bagian untuk memberikan tentang tata laksana terapi COVID-19 ya. Mudah-mudahan semuanya bisa melihat dengan jelas. Baik, kita akan mulai. Tadi sempat disampaikan oleh dokter, tadi setelah beliau menyampaikan tentang epidemiologi, kemudian patogenesis dan lain-lain, gejala dan sebagainya, sempat disinggung bahwa terapi untuk COVID-19 ini memang belum established ya, belum ada yang baku karena di satu tempat dengan tempat yang lain mungkin berbeda. Kenapa demikian? Ya tentu saja karena virus ini masih baru ya, jadi namanya new coronavirus, sehingga terapinya pun juga masih mencari-cari begitu ya, belum ada yang betul-betul terbukti efektif. Nah, karena itu kita perlu memahami untuk bisa nantinya memberikan penjelasan atau menyiapkan ya untuk apoteker nanti yang bekerja di rumah sakit tentu akan terlibat di dalam penyediaan obat-obatan, kemudian untuk teman-teman yang mungkin sering menjadi tempat bertanya gitu ya, sehingga ini juga bisa untuk menjadi bahan informasi kepada siapapun yang memerlukan informasi. Dari materi sekarang ini diharapkan bahwa nanti peserta bisa memahami tentang terapi COVID. Ya, terapi ini mulai dari terapi non farmakologi, kemudian bisa memahami terapi farmakologi, yang nanti terapi farmakologinya adalah fokus pada terapi antivirus. Ya. Kemudian untuk berikutnya adalah terapi simptomatik, akan saya singgung sedikit, dan terapi pada pasien yang berat mungkin nanti hanya sekedar saja untuk selintas karena itu nanti lebih banyak menggunakan tindakan-tindakan medis ya oleh dokter. Ya, mudah-mudahan bisa melihat semua ya presentasi yang ditayangkan ya, karena saya tadi melihat chatting ada beberapa yang nggak bisa melihat nih. Ya, mudah-mudahan bisa terdengar. Baik, saya teruskan. Baik, saya teruskan dulu ya. Jadi dalam mengatasi COVID, kunci utama yang penting adalah menekan fatalitas kasus sampai serendah mungkin dengan meningkatkan keberhasilan penanganan kasus yang parah dan kritis. Dan terapi itu disesuaikan dengan keparahan kondisi pasien. Kenapa? Karena memang kita lihat ya, gejalanya bisa sangat bervariasi antara satu dengan yang lain. Ada yang ringan, bahkan ada yang tanpa gejala, sementara ada yang berat, yang bahkan sampai fatal. Ya. Nah, jadi disesuaikan dengan keparahan, sementara strategi yang diambil adalah mengobati penyakit dasar, yaitu infeksi virusnya sendiri, kemudian mencegah komplikasinya, kemudian mencegah infeksi sekunder, ya kalau terjadi, dan memberikan dukungan fungsi organ secara tepat waktu. Nah, kalau kita klasifikasikan, maka tata laksana terapi untuk COVID ini ada tadi ya, terapi non farmakologis, kemudian terapi farmakologis yang nanti kita bahasnya adalah fokusnya pada antiviral, kemudian terapi pada kondisi berat dan kritis. Oke. Pada treatment COVID-19, kita kalau melihat atau mungkin sering ya teman-teman mendapatkan informasi dari sana sini, maka kita memang perlu mengacu pada mungkin beberapa sumber yang resmi ya. Beberapa yang saya ambil dalam presentasi ini adalah sebagian saya ambilkan dari International Pulmonology Consensus dari COVID-19. Jadi memang ini adalah ruang lingkupnya ahli paru ya. Kemudian juga Perhimpunan Ahli Paru yang di Indonesia juga sudah merilis juga beberapa terapi begitu. Sehingga nanti akan kita coba
kita diskusikan bersama, ya. Jadi kalau untuk terapi non farmakologis lebih kepada tadi ya penjagaan kesehatan, ya, karena pada prinsipnya COVID-19 adalah penyakit yang self-limiting secara umum, ya. Artinya penyakit-penyakit virus itu biasanya adalah self-limiting disease. Tapi memang kalau yang sudah berat, artinya apalagi ada komorbid, memang ya tetap sulit juga untuk bisa sembuh, ya. Tetapi artinya nggak bisa sembuh sendiri, bahkan bisa fatal. Tapi pada yang ringan dan mungkin sistem imunnya cukup kuat, biasanya bisa sembuh dengan sendirinya tanpa harus dengan obat-obat tertentu. Jadi yang penting adalah mengaktifkan sistem imun, di mana bisa dengan tadi ya, sudah disebutkan oleh dokter tentang makan yang sehat, ya olahraga dan seterusnya. Ini saya kira mungkin sudah sering ya teman-teman untuk mendapatkan informasi seperti ini. Mungkin yang ingin saya lebih concern atau lebih fokuskan adalah terkait sama penggunaan imunomodulator. Mungkin beberapa waktu yang lalu sudah cukup ramai juga silang pendapat tentang penggunaan imunomodulator, terutama misalnya yang mengandung ekinase atau mengandung propolis begitu, yang katanya wah ini kontraindikasi nih untuk COVID ya. Tapi mungkin kita perlu pahami dulu bahwa sistem imun itu kan terdiri dari sel-sel leukosit ya, dan juga nanti akan menghasilkan antibodi, di mana itu nanti akan membutuhkan asupan ya makanan, yaitu adalah yang terutama adalah protein, itu yang pertama. Kemudian ada vitamin dan mineral yang sering dihubungkan dengan fungsi sistem imun. Jadi apa? Contohnya vitamin C, vitamin E ya, vitamin C, vitamin E, dan juga kalau untuk zinc bisa juga ya. Kemudian selenium, untuk mineralnya adalah zinc dan selenium. Nah, sehingga memang sekarang kita akan lihat nanti sebagai contoh pada guideline dari Perhimpunan Ahli Paru Indonesia, itu vitamin C sering diberikan juga sebagai salah satu terapi COVID, ya. Nah, tapi ini vitamin C sendiri adalah suatu vitamin yang dibutuhkan untuk membangun sistem imun. Nah, selain vitamin tadi, vitamin dan mineral, maka yang penting juga adalah tadi ya bisa juga menggunakan tambahan yang lain semacam herbal. Yang ini kemarin yang sempat kita mungkin ada sebagian yang menanyakan, yaitu adalah yang mengandung ekinase atau Phyllanthus niruri, empon-empon. Pada prinsipnya, secara klinis, uji klinik tentang obat-obat atau herbal tersebut memang belum mendapatkan belum ada evidence yang kuat untuk mengatakan bahwa itu adalah suatu imunostimulan yang kuat. Tetapi secara safety-nya tidak masalah. Jadi itu dan sudah banyak dipakai oleh masyarakat ya, sehingga saya kira tidak perlu juga untuk dilarang, tapi juga silakan aja kalau memang itu bisa mendapatkan benefit, kita bisa gunakan tambahan imunomodulator dari luar. Itu yang terkait dengan imunomodulator. Nah, sekarang kita akan masuk kepada terapi farmakologi. Terapi farmakologi pada pasien COVID itu secara umum adalah menggunakan antivirus ya, karena ini adalah infeksi virus. Hanya saja sampai saat ini belum ada satupun obat antivirus yang spesifik untuk COVID yang sudah terbukti efektif ya, dan juga yang sudah direkomendasikan. Semua yang digunakan pada COVID-19 tahun ini sebagian besar adalah mengacu dari terapi pada saat terjadi epidemi SARS dan MERS. Jadi SARS itu adalah penyakit yang akibat coronavirus juga ya, severe acute respiratory syndrome, yang itu terjadi sekitar tahun 2002-2003, yang itu juga disebabkan karena SARS-CoV ya. Nah, yang sekarang ini adalah SARS-CoV juga, tapi SARS-CoV yang baru, makanya dikasih nama SARS-CoV-2. Nah, antivirus yang mungkin pernah dipakai pada saat epidemi itu yang kemudian dicobakan pada saat COVID yang sekarang ini. Sehingga setiap negara bisa memiliki panduan sendiri-sendiri, ya tergantung dari pengalaman maupun ketersediaan obatnya. Dan di Indonesia pun juga sama, jadi rumah sakit walaupun sudah ada panduan, sifatnya sangat dinamis sekali. Ya, jadi informasi kan ada yang baru, dicoba yang ini, yang itu. Ya, jadi
panduannya juga masih bervariasi berdasarkan pengalaman dan ketersediaan obatnya.